Anda mungkin sudah melakukannya dengan sangat tekun. Anda membeli buku catatan yang paling indah, pulpen yang paling nyaman. Setiap pagi, dengan penuh disiplin, Anda duduk dan mulai menulis. 3 hal, 5 hal, bahkan 10 hal yang Anda syukuri terkait finansial. Anda menulis, terima kasih atas atap di atas kepalaku. Terima kasih atas makanan yang bisa kunikmati hari ini. Terima kasih atas sisa uang 50.000 di dompetku. Anda melakukan semua yang diajarkan oleh para guru. Anda berharap dengan melakukan ini, pintu rejeki akan terbuka lebar. Tapi saat Anda menutup jurnal itu dan kembali menghadapi realitas, hati Anda masih terasa cemas. Tagihan masih terasa menakutkan, dan saldo di rekening seolah tidak bergerak kemana-mana. Anda mulai bertanya dalam hati, apa yang salah? Kenapa ini tidak bekerja untukku? Jika Anda pernah merasakan ini, ketahuilah, Anda tidak sendirian. Dan masalahnya bukan pada praktik bersyukur itu sendiri. Bersyukur adalah salah satu getaran paling kuat di alam semesta. Masalahnya terletak pada kesalahan-kesalahan teknis yang sangat halus dalam cara kita melakukannya, yang justru membuat pesan kita tidak sampai, atau bahkan sampai dengan makna yang sebaliknya. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita akan menjadi seorang detektif getaran. Kita akan membongkar tuntas 3 penyebab utama mengapa jurnal syukur finansial Anda mungkin tidak berhasil, dan bagaimana cara memperbaikinya agar setiap tulisan Anda menjadi magnet penarik kelimpahan yang sesungguhnya. Mengapa rasa syukur adalah mata uang alam semesta? Sebelum kita masuk ke kesalahannya, kita harus paham dulu mengapa rasa syukur begitu dahsyat. Bayangkan alam semesta ini adalah sebuah cermin raksasa yang hanya memantulkan apa yang Anda pancarkan. Saat Anda mengeluh, getaran kekurangan, cermin itu akan memantulkan lebih banyak hal untuk dikeluhkan. Saat Anda bersyukur, getaran kecukupan, cermin itu akan memantulkan lebih banyak hal untuk disyukuri. Rasa syukur adalah sinyal getaran paling jernih yang bisa Anda kirim, yang artinya, saya melihat dan mengakui kelimpahan yang sudah ada dalam hidup saya. Saya siap menerima lebih banyak lagi. Ini adalah frekuensi penerimaan. Namun, niat baik saja tidak cukup. Sama seperti mengirim surat, jika alamatnya salah atau perangkonya kurang, surat itu tidak akan sampai. Mari kita periksa 3 kesalahan pengiriman yang paling umum. Kesalahan 1, syukur mekanis. Syukur di kepala, bukan di hati. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Anda duduk dan membuat daftar rasa syukur Anda seperti sedang membuat daftar belanjaan. Anda menuliskannya secara otomatis, tanpa jeda, tanpa perasaan. Terima kasih untuk pekerjaan, centang. Terima kasih untuk kesehatan, centang. Terima kasih untuk keluarga, centang. Analisis getaran. Anda sedang melakukan sebuah aktivitas mental, bukan aktivitas getaran. Alam semesta tidak merespon pada kata-kata atau tulisan tangan Anda yang indah. Ia hanya merespon pada perasaan yang Anda pancarkan saat menuliskannya. Syukur yang mekanis adalah getaran kosong. Ia seperti sebuah email dengan judul terima kasih, tapi isi pesannya kosong. Tidak ada energi yang terkirim. Anda tidak sedang memancarkan getaran syukur. Anda hanya sedang melakukan tugas administrasi. Solusi dan latihan praktis. Menyelam ke dalam rasa. Berhentilah membuat daftar yang panjang. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Pilih hanya satu hal untuk disyukuri setiap pagi. Hanya satu. Misalnya, hari ini Anda memilih untuk bersyukur atas secangkir kopi hangat yang Anda minum. Sebelum menulis, pejamkan mata Anda. Jangan hanya berpikir tentang kopi itu. Hayati pengalamannya. Rasakan hangatnya cangkir itu menjalar ke telapak tangan Anda, cium aromanya yang harum dan menenangkan. Ingat kembali nikmatnya tegukan pertama yang membangunkan semangat Anda. Pikirkan seluruh perjalanan ajaib kopi itu, dari petani yang menanamnya, pemetik yang memanennya, supir yang mengantarnya, barista yang meraciknya, hingga akhirnya sampai di tangan Anda. Biarkan perasaan hangat, nyaman, dan berterima kasih itu membanjiri tubuh Anda. Sekarang, buka mata Anda dan tuliskan di jurnal bukan hanya bendanya, tapi perasaannya. Contoh, aku sangat bersyukur atas secangkir kopi pagi ini. Rasa hangat dan aromanya membuatku merasa begitu damai, nyaman, dan siap memulai hari. Terima kasih. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menulis,
Anda sedang memancarkan getaran syukur yang sangat kuat dan autentik. Kesalahan 2. Syukur bersyarat. Syukur yang selalu diikuti tapi. Kesalahan ini sangat halus dan seringkali tidak kita sadari. Kita menuliskan sesuatu yang kita syukuri, tapi pikiran atau hati kita secara otomatis menambahkan sebuah keluhan di belakangnya. Anda menulis, "Terima kasih atas gaji yang masuk bulan ini." Lalu pikiran Anda menyambung, "Tapi kenapa cuma cukup buat bayar tagihannya?" Anda menulis, "Terima kasih atas proyek baru yang kudapatkan." Lalu hati Anda berbisik, "Tapi kliennya kok sulit sekali ya?" Analisis getaran. Kata "tapi" adalah sebuah penghapus getaran atau vibrational eraser. Ia bekerja seperti tombol undo atau cancel. Getaran positif dari rasa syukur yang baru saja Anda bangkitkan, langsung dihapus dan dibatalkan oleh getaran negatif dari keluhan yang mengikutinya. Getaran yang akhirnya dominan dan terkirim ke alam semesta adalah getaran keluhannya, bukan getaran syukurnya. Solusi dan latihan praktis. Prinsip titik. Solusinya sangat sederhana namun butuh kesadaran. Setiap kali Anda menuliskan atau mengucapkan satu hal yang Anda syukuri, letakkan sebuah titik yang tegas di akhir kalimat itu, baik secara tulisan maupun mental. "Aku bersyukur atas gaji bulan ini." Titik. Sadari bahwa kalimat dan perasaan itu sudah selesai, sempurna, utuh. Jika pikiran atau keluhan itu muncul, jangan dilawan. Akui saja kehadirannya, tapi jangan menuliskannya di jurnal syukur Anda. Anggap saja ia seperti email lain yang datang belakangan. Jurnal syukur adalah ruang sakir yang bebas dari kata "tapi". Pisahkan kedua energi itu. Kesalahan 3. Syukur yang fokus pada kelangkaan. Syukur atas uang receh. Ini adalah kesalahan yang paling paradoksal karena niatnya sangat baik. Kita diajarkan untuk mensyukuri hal-hal kecil, termasuk sisa uang yang kita miliki. Anda melihat ke dompet dan hanya tersisa 2 lembar uang 20 ribuan. Lalu Anda menulis, "Ya Tuhan, terima kasih atas sisa uang 40 ribu ini." Niatnya mulia, tapi jujurlah pada diri Anda, apa perasaan dominan yang muncul saat Anda menuliskannya? Seringkali yang muncul bukanlah perasaan berkelimpahan, melainkan kesadaran yang menyakitkan tentang betapa sedikitnya uang yang Anda miliki. Anda sedang berusaha bersyukur, tapi hati Anda sedang menjerit, "Ini tidak cukup." Analisis getaran. Anda secara tidak sengaja sedang melatih diri Anda untuk merasakan getaran kelangkaan. Anda sedang memfokuskan seluruh kesadaran Anda pada jumlah yang terbatas. Anda sedang bersyukur, tapi dari platform getaran miskin. Ini adalah sinyal yang membingungkan bagi alam semesta. Solusi dan latihan praktis. Mengalihkan fokus dari kuantitas ke kualitas aliran. Kuncinya adalah menggeser fokus syukur Anda. Jangan bersyukur atas jumlah uang yang tersisa. Bersyukurlah atas fakta bahwa aliran uang itu masih ada dalam hidup Anda. Ganti kalimat ini. "Terima kasih atas sisa uang 40 ribu di dompetku." Dengan kalimat ini, "Terima kasih karena hari ini energi kelimpahan masih mengalir dalam hidupku dalam wujud uang 40 ribu ini. Aku bersyukur menjadi bagian dari sirkulasi rezeki alam semesta." Lihat bedanya. Yang pertama, fokus pada jumlah yang statis dan terbatas. Yang kedua, fokus pada aliran yang dinamis dan tak terbatas, di mana 40 ribu itu hanyalah salah satu tetesannya. Ini secara instan mengangkat getaran Anda dari kelangkaan menjadi partisipasi dalam kelimpahan. Puncak kesadaran. Jurnal syukur bukan laporan tapi kalibrasi. Sekarang, kita sampai pada pencerahan puncaknya. Tujuan dari jurnal syukur bukanlah untuk melaporkan kepada Tuhan atau alam semesta tentang apa saja yang telah Anda terima. Tuhan Maha Tahu, Ia tidak butuh laporan Anda. Tujuan sejati dari jurnal syukur adalah untuk mengkalibrasi ulang getaran internal Anda. Tujuannya adalah untuk melatih diri Anda agar selaras dengan frekuensi "sudah menerima". Jurnal syukur yang berhasil bukanlah yang paling panjang daftarnya, melainkan yang paling dalam rasanya. Anda tidak bersyukur untuk menarik uang. Anda bersyukur untuk menjadi pribadi yang secara getaran sudah siap, layak, dan terbuka untuk menerima lebih banyak uang. Maka, tantangan untuk Anda selama 3 hari ke depan, lupakan sebentar jurnal syukur 10 poin Anda. Setiap hari, pilih hanya satu hal finansial atau non-finansial yang ingin Anda syukuri. Luangkan waktu 5 menit penuh hanya untuk menyelami perasaan di balik satu hal itu. Tuliskan perasaannya di jurnal, bukan bendanya. Rasakan sendiri pergeseran energi yang terjadi di dalam diri Anda. Berhentilah menulis daftar, mulailah merasakan getarannya. Karena di dalam rasa itulah, semua keajaiban finansial Anda mulai.